Ini sebenarnya puncak kekesalan Kejengkelan ya? PDIP terhadap Jokowi dan juga keluarganya. Ya setelah dari Pilpres kemudian juga berbagai manuver Jokowi kan dalam belakangan ini, terutama di Pilkada, dan itu juga berseberangan kan dengan PDIP. Oh jauh iya. Kesannya PDIP ini pengen mengambil manfaat. Mengambil manfaat-manfaat kepentingan yang masih bisa dicoba dilobikan terhadap rezim saat ini. Rezim Prabowo saat ini. Itu sih capernya Jokowi ini untuk mengamankan posisi Gibran untuk di next Pilpres 2029. Prabowo ini ternyata dibalik sikap fundamental dia sebagai patriotik, ternyata dia orang juga yang jago roasting. Kenapa munculnya roasting Prabowo terhadap Bahlil? Itu juga karena emang kalau kita ngelihat Bahlil juga apa sih kinerja Bahlil selama memimpin Partai Golkar? Oh iya, ibaratnya balik lagi ke DPRD untuk pemilihan pilkada ini, menurut gua memang salah satu alternatif, tapi belum tentu solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Chit Chat Politik Gersospol.id. Kali ini masih bersama Mas Seto. Kita akan membahas berbagai fenomena politik yang terjadi belakangan ini, terutama seminggu belakangan ini lah. Mungkin yang pertama yang paling hangat kali ya, Toh. Kita ngebahasnya terkait dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya. Langsung masuk ini main bareng ini. Langsung masuk. Ngeri juga kalau karena itu yang gini. paling isu paling hangatnya teratas. ya, paling teratasnya ya. Iya. Dan ini baru kurang lebih 1 hari lalu ya? 2 hari yang lalu. 2 hari lalu ya? Iya. 2 hari lalu ya. Pak Jokowi beserta 26 kader lainnya ya. Termasuk siapa aja sih? Si Bobi, Gibran itu kan juga ikut dipecat. Nah, lo kalau ngelihat pemecatan Pak Jokowi ini sebenarnya gimana sih, Toh? Kalau dari pandangan lo secara lulusan politik nih. Kurang ajar ya, langsung dipakai ya label lulusan politik itu ya. Sebenarnya kalau gue sendiri secara pribadi ngelihat Pak Jokowi ini memang mengambil langkah yang cukup signifikan ketika Pilpres kemarin. Dengan secara tidak langsung dan juga secara langsung bisa dibilang mendukung terang-terangan paslon 02 dan menginstrumenkan anak sampai mantunya juga ada di dalam sana. Jadi nggak mengagetkan sebenarnya kalau PDIP memecat beliau. Yang mengagetkan kenapa baru sekarang? Itu. Kenapa baru sekarang? Keberanian PDIP untuk memecatnya kenapa baru sekarang? Iya, gitu ya? Keberaniannya kenapa baru sekarang? Iya, karena kan kalau misalkan kita lihat ulas balik nih ya, sebenarnya kan keterbelahan antara PDIP dengan Jokowi itu sudah cukup lama. Dan selama ini PDIP selalu menggantungkan status Jokowi gitu. Jadi kan kalau misalkan banyak nih bertanya-tanya nih, kapan Jokowi dipecat, tapi kan belum ada nih sikap tegas dari PDIP. Nah, baru kali ini PDIP yang akhirnya memutuskan sikap politiknya untuk memecat Jokowi. Dan gua rasa ini sebenarnya puncak kekesalan kejengkelan ya PDIP terhadap Jokowi dan juga keluarganya. Ya setelah dari Pilpres kemudian juga berbagai manuver Jokowi kan dalam belakangan ini, terutama di Pilkada, dan itu juga berseberangan kan dengan PDIP. Oh jauh iya. Nah terutama apalagi di Jawa Tengah gitu yang kita lihat sebagai Banteng daerah markasnya PDIP. Banteng sendiri, kadang Banteng gitu. sendiri. Dan itu membuat PDIP itu semakin memuncak nih kekesalannya. Betul. Ya sebenarnya kalau gue lihat sih sebenarnya political distancing ini udah ibaratnya jarak politiknya itu sudah semakin, gapnya tuh semakin besar ya. Baik antara Jokowi maupun dengan PDIP sendiri. Jadi gue juga sepakat tidak salah lah pengambilan sikapnya per hari ini untuk memecat secara kestrukturan partai. Tapi yang gue sayangkan itu Bang, itu kenapa harus sekarang? Kenapa baru sekarang? Itu yang menjadi kekesalan gue secara pribadi. Kesannya PDIP ini pengen mengambil manfaat. Mengambil manfaat-manfaat kepentingan yang masih bisa dicoba dilobikan terhadap rezim saat ini. Rezim Prabowo saat ini. Nah ini yang akhirnya titik kekesalan itu memuncak sampai kepada pilkada. Nah di pilkada itulah baru kerasa nih, oh ternyata Jokowi ini udah gak bisa nih ibaratnya pakai lobby-lobby di bawah meja. Atau memang ketemu dengan orang-orangnya Ibu Mega yang lain gitu kan. Kan kita tahu ya Ibu Mega punya instrumen yang cukup baik, ada beberapa tokoh di dalam itu yang memang punya kedekatan tersendiri sama Pak Jokowi.
Dan ternyata instrumen itu juga sudah tidak bisa kepakai, ya kan? Diindikasikan Pak Jokowi ini cukup dekat memiliki instrumen kenegaraan yang disebut dengan parcok. Masih ingat kalian parcok? Ya itu kan. Nah akhirnya PDIP per hari ini tidak punya instrumen politik, pengendalian politik seperti itu lagi. Ya akhirnya membuat apa? Ya kan? Tapi kalau misalkan menurut gue ya, yang mungkin bisa gue tangkap ya ini karena PDIP kalah di Jateng. Tapi kalau misalkan kemarin PDIP di pilkada menang di Jateng, nah mungkin dia masih mau menggantungkan status Jokowi. Nah, tapi karena kekalahannya itu juga cukup telak nih. Gap antara paslon 1 dengan 2 itu membuat PDIP akhirnya mau nggak mau daripada kader di bawah terus bergejolak gitu, mau nggak mau juga harus dilakukan pemecatan terhadap Jokowi itu. Iya sih, gue sepakat sih soal itu. Dan pun kalau misalkan kita lihat selama ini kan setelah pilkada ini selesai juga PDIP Jokowi juga udah nggak punya value apa lagi gitu loh. Apa emang yang dia punya? Yakin punya value? Pun selama ini dia melakukan endorsement. Melakukan pertemuan baik itu dengan Lipo Group ataupun siapapun, itu kan cuma ya bagian capernya Jokowi lah kalau bisa kita anggap. Benar. Nah, tapi kalau secara value politiknya itu sebenarnya kan udah nggak ada. Apalagi coba yang bisa mau dimainkan sama Jokowi. Tapi kalau kita lihat kan sekarang berarti Pak Jokowi udah nggak di PDIP lagi ya. Udah nggak di PDIP lagi. Dan capernya ini kan kalau semakin orang jadi-jadi, kalau orang caper ini kan harus ada yang memendung dong. Iya nggak sih? Ibaratnya caper ini harus ada interestednya mau kemana nih? Dia caper untuk apa gitu? Menurut lo bakal kemana nih orang? Kalau gue sih capernya Jokowi ini untuk mengamankan posisi Gibran untuk di next Pilpres 2029. Mau nyalon deh. Siapa tahu ya. Nah, dan berbagai manuver kan dilakukan oleh Jokowi. Cuman kita ingin mencari tahu nih, sebenarnya kemana sih Jokowi dan keluarganya ini akan berlabuh. Itu yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Karena selama ini kita ngelihat juga dari respon beberapa partai itu ada yang welcome, tapi ada juga yang nggak welcome. Dia gitu. Tuh kayak AHY ngomong ya seakan-akan mengembalikan aja gitu. Ketika ditanya sama publik, ya saya nggak mau banyak bicara tentang itu atau tidak ingin berkomentar soal itu. Itu respon dari Ketua Umum Partai Demokrat loh. Kayak gitu. Bahkan mantan jubirnya SBY sendiri malah mencerca terhadap pemecatan PDIP kepada Jokowi itu sebagai bagian karma dari Jokowi. Susah di situ tuh. Yang bisa jadi kan kemarin itu kan sempat ada di 2021 itu kan sempat ada polemik tuh di internal Demokrat. Ada yang coba mengambil alih lah. Gitu. Dan itu kan salah satu tokoh utamanya itu kan Kepala Staf Khusus Presiden Muldoko, yang dimana otomatis Jokowi juga ikut terlibat. Gue ini kalau ngeliat Pak Jokowi itu ibaratnya pakai nggak tahu ya, gue namain aja ini analisis gembel gue. Gue ngenamainnya politik perompak Somalia. Dia selalu menjarah kapal-kapal gede. Kan perompak, misalkan perompak Somalia itu kan ada kapal Evergreen lagi berlayar, ya kan lewat laut situ, pasti dihajar. Tapi berhasil nggak masalahnya? Nah balik lagi, perompak Somalia juga banyak yang ketangkap. Nah belum tentu banyak yang berhasil. Tapi kalau misalkan balik lagi ya, kita ngomongin Jokowi ini bakal berlabuh kemana, banyak partai yang terbuka juga bang. Siapa? Contohnya Golkar. Golkar siapa yang bilang itu terbuka? Lah ibaratnya Golkar juga menanyakan, bukan menanyakan ya, seakan-akan welcome aja gitu, memberikan kursi emas terhadap Jokowi per hari ini. Dan Gibran tentunya. Banyak juga berita-berita beredar soal Gibran itu diberikan kursi, awalnya kan kursi ini kan, dewan ya? Awalnya Jokowi dan Gibran itu diberikan status anggota kehormatan. Anggota kehormatan, sorry. Tapi itu kan udah dibantah sendiri sama Sekjen Partai Golkar, Sarmuji. Kalau pembahasan terkait status Jokowi dan Gibran itu belum ada SK-nya. Dan belum ada komunikasi apapun antara Golkar dengan Jokowi dan juga Gibran. Apalagi Gerindra Sumi Dasko itu juga pernah berstatement di media kalau selama ini di internal Golkar belum ada pembahasan terkait penerimaan Jokowi kepada dan juga Gibran di Gerindra. Karena kan kalau menurut Dasko kemarin dia alasannya bilang dia belum tahu gimana sih positioning Jokowi dan apa yang direncanakan oleh Jokowi, sehingga Gerindra di internal belum ada pembahasan sedikit pun. Tapi kan ya Bobby yang udah masuk kan. Bobby udah masuk. Dan itu juga karena pilkada kemarin gitu. Bobby udah masuk. Dan
Kalau gua ngelihat exit way, kita bicara exit way Jokowi sebenarnya enaknya kemana? Ya udah sih, anaknya udah jadi salah satu ketum partai, ya kan? Yang baru netes nih ibaratnya, Partai Solidaritas Indonesia, ya kan? Kaesang. Menurut gua, kenapa sih dia nggak membesarkan partai itu aja? Gitu. Itu satu. Yang kedua, dia punya instrumen lagi tuh, di bawahnya namanya Projo, ya kan? Nah, di Projo ini banyak tuh. Katanya gue dengar kabar, kalau kata podcast sebelah itu ngomongnya gini, kabar-kabar dari internal. Kita belum segede dia tapi ya. Nah itu kan kabarnya mau berubah juga. Nah itu kabar-kabar dari salah satu bincang-bincang internal Projo itu terdengar atau terhembus kabar bahwasannya Projo ini pengen jadi partai politik dan nantinya akan dinahkodai sama Jokowi itu sendiri. Sebelum itu pernah terdengar kabar juga kalau Projo ini akan beralih menjadi Prabowo. Nah itu juga pernah ada isu itu toh. Nah telisik lebih jauh lagi, gue rasa sih memang kalau Jokowismen ya, ini lagi pada disikat-sikatin. Makanya agak ngeri-ngeri sedap nih Jokowismen ini, ya kan? Makanya agak ngeri-ngeri sedap. Akhirnya apa? Jokowi ini nggak punya exit way yang baik, cukup terjal turunannya, nggak punya tangga yang berundak. Akhirnya apa? Bingung. Ya kan, limpung lah ibaratnya mau ngambil arah kemana. Dan seakan-akan secara diplomatis juga partai-partai ini seakan-akan bicaranya mau nerima mau enggak kayak gitu. Menerima karena ya respect aja lah sama bapak. Kalau bahasa tongkrongan kayak gitu ya, respect aja lah sama bapak. Tapi nyatanya ya gue ngeri ada lo di dalam. Partai-partai begitu, itu Pak. yang jadi poinnya. Iya. Kayaknya ketemu partai ini juga sedikit hati-hati. Sedikit Tidak hati-hati. ingin gegabah Betul. untuk menerima Jokowi dan keluarganya. Betul. Gitu. Nah, apalagi nih berarti Mas Dani nih. Kalau kita lihat, kalau bicara Jokowi, ya kan, nggak lengkap kalau bicara. Udah kita singgung tuh si siapa? Si Projo-Projo itu. Ada lagi dong pasti dong. Nggak lengkap. Kalau misalnya kita udah bahas Jokowi, nggak lengkap kalau kita nggak bahas Prabowo. Ah betul. Ada apa dengan Prabowo? Coba toh, spill. Lucu sebenarnya, ya kan? Gue nggak tahu ini orang Prabowo ini ternyata dibalik sikap fundamental dia sebagai patriotik, ternyata dia orang juga yang jago ngerosting. Kalau di bahasa media itu jago ngerosting. Ya itu terlihat kan ketika dia memberikan pidato di HUT Golkar yang kemarin. Bener banget. Bahkan dia dengan beraninya di kandangnya Partai Golkar, di acaranya Partai Golkar itu ngerosting ketua umum Partai Golkar. Itu presiden yang nggak ciut. Kalau kita lihat ya balik lagi kita lihat 2019 sampai 2024 kan ciut kan, dikontrol sama ketumnya. Kalau yang ini beda. Ini beda ini. Dia yang ngontrol orang. Nih kelihatan. Dia bilang Bahlil ya kan. Saya nggak cukup lama kenal Bahlil ini nih. Tapi kalau misalkan saya lihat ini Bahlil ini mantap juga. Dia ngikutin juga di akhir-akhir dia pidato itu ngikutin gaya-gayanya Bahlil. Waktu Bahlil ini ngepuji si Jokowi, jangan main-main sama Raja Jawa itu, paten juga. Modelnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan gua ngenilai kenapa munculnya roasting Prabowo terhadap Bahlil itu juga karena emang kalau kita ngelihat Bahlil juga apa sih kinerja Bahlil selama memimpin Partai Golkar? Oh iya ya. Apa yang dia torehkan di Partai Golkar gitu? Tapi dia jangan salah. Ngomongin soal apa? Pilkada. Menteri. Oh oke. Ya sebagai menteri oke. Tapi misalkan ini kita bicara soal partai. Bukan, maksud gue tuh menteri kan dia ngeklaim tuh, wih menterinya banyak. Oh, nah itu kan hasil kinerja siapa dan hasil lobby-lobbynya siapa? Oh, iya. Itu yang perlu dipertanyakan juga toh. Ada sosok siapa di balik itu, sebenarnya? Kan sebenarnya ketum sebelumnya loh. Oh iya, Bapak Airlangga ya. Inisialnya aja. Oh, Erlangga Hartarto. Itu bukan inisial, itu nama lengkap, ya kan? Itu bukan inisial lagi. Nah itu, kalau misalkan kita urutkan kilas balik pilpres, pemilu, sebenarnya kan apa yang ditorehkan oleh Golkar dengan naiknya kursi di DPR RI, kemudian mendapat banyak jatah menteri di kabinet Prabowo Gibran, itu juga sebenarnya kan hasil kerja kerasnya ketum sebelumnya. Iya. Lobbynya Bahlil itu bahkan gua rasa juga nggak kelihatan toh. Apalagi kalau kita ngelihat hasil Golkar di Pilkada 2024 ini loh. Ya, gua ngelihat Bahlil bang. Sama halnya ketika kita bergelut di dunia aktivisme. Lagi dan lagi bang, bicara masalah klaim ya, nomor satu. Klaim itu nomor satu. Tapi kalau kinerja kita nomor dua. Lihat kinerjanya nih nomor dua bang, ingat ya.
sistem aktivisme yang tidak pernah berubah di Indonesia sampai detik hari ini, itu adalah klaim itu nomor 1. Dari Sabang sampai Merauke kita bilang kita punya masa sekian. Faktanya di beberapa daerah kunci malah yang justru sebenarnya harus dimenangkan oleh Golkar justru tumbang. Nah, kan? Salah satunya Banten. Itu yang paling Wah, itu iya sih. menyakitkan sih. Itu sakit sih. Kalau posisinya gue sebagai ketum, itu adalah ibaratnya fundamentalnya gue dirikan salah satu ibaratnya partai kuning di sana berfeodal, ya kan? Turun temurun dan tidak pernah kalah secara historikal. Wih, malunya kebangetan. Dan target Bahlil di pilkada juga kan 60% kan. Dan gua rasa juga itu kayaknya mustahil deh. Mustahil. Golkar menang 60% di pilkada. Karena kebanyakan di daerah-daerah itu gua lihat beberapa kader Golkar yang seharusnya berpotensi untuk maju itu justru Bahlil nggak mau untuk memajukan calon tersebut. Justru dia ikut gerbong calon lain. Iya. Yang kebanyakan ya gua ngelihatnya tunduk ke Gerindra lah sebenarnya. Iya, benar. Ya jadi itu lagi ya ya kelihatan lah political ordernya dari siapa ke siapa kayak gitu. Kalau gue ngelihat Bahlil ini ya nggak bisa berselancar dengan baik sebagai ketum. Ya lagi dan lagi ya ketika latar belakang atau fundamentalnya Partai Golkar ini adalah partai pengusaha, memang disemangatkan oleh semangat kekaryaan, balik lagi, dan ketika disodorkannya ketua umum yang modelnya begini, ya kan, sebenarnya agak kaget kalau menurut gue, karena tidak terbiasa juga sama sikap-sikap Bahlil yang memang cenderung mengkonsolidasikan gerbong itu. Balik lagi bang, bukan konsolidasi internal, tapi balik lagi dengan kekuatan kita ukurnya sampai mana, pengukuran kekuatan, maju sama siapa nanti kita. Dia kawan, dia lawan. Nah itu pola aktivis banget. Gue ngeliatnya makanya bisa dibilang, ternyata ini yang tidak hilang dari Bahlil adalah pola aktivisme yang dimasukkan ke dalam ketum partai. Mungkin kalau semangat ya, kita bicara semangat aktivisme dimasukkan. Licin. Nah itu, tapi licinnya ini sampai akhirnya tidak bisa dipegang kalau menurut gue. Dan ya kekalahan, banyaknya yang terjadi kekalahan Partai Golkar di Pilkada 2024 itu gua rasa juga bisa jadi satu penilaian, baik itu di grassroots-nya Golkar ataupun di internalnya Golkar sekalipun, untuk menilai gimana kinerja Ketum Bahlil. Suara apa itu Tom? Ngedistract nih bang, lagi podcast bang. Tolonglah. Itu kalau gua ngelihatnya bisa jadi apapun hasil yang diraih Golkar di Pilkada 2024 ini bisa jadi ajang mungkin untuk menggulingkan Bahlil. Kita nggak tahu nih gimana dinamika di internal Golkar itu sendiri. Dan lagi-lagi ya itu kan di akar rumput juga udah mulai banyak tuh ngomongin masalah munaslup. Kan kabarnya di bulan 12 ini juga mereka bakal munas lagi. Ayo dong, kita tunggu loh ini loh, biar kita ada berita baru yang kita bisa angkat. Biar ada mainan isu lagi. Gitu kan. Kemudian toh kalau misalkan balik lagi ya bicara di Prabowo roasting Bahlil, itu sebenarnya ada satu lagi momen unik kala Prabowo salah menyebutkan jabatan tahu gue. Ketum PDIP. Wih, ngeri bos itu bos. Si Mbak Puan ya? Mbak Puan ya sebagai ketum partai PDIP. Ya, ketum partai Mbak Puan ketua umum ditarik salah lagi sama dia salah ya kan. Ini menurut lu indikasinya sengaja apa enggak sih? Kalau gue ngelihatnya sebenarnya ya mungkin ada tanda-tanda sengaja kali ya. Ya mungkin dia ingin ngelihat berani nggak nih PDIP nggak lagi dipegang oleh Megawati. Coba diturunkan ke anaknya gitu. Itu bisa jadi sih. Apalagi kalau misalkan gue kaitannya ngelihat ketika pemecatan Jokowi itu di lukisan belakang itu sangat nilai semiotiknya tinggi banget. Apa sih emang? Lo ada lihat nggak sih lukisan di belakang? Gue belum lihat. Konvers PDIP. Belum lihat gue. Itu gambar banteng dipanah dan berdarah-darah. Nah, tapi jatuh? Nggak jatuh, tetap berdiri. Makna dalam bos. Itu dalam bos. Gue orang yang suka sekali bang sama semiotik, jujur. Kalau boleh sih, gue menggambarkan sedikit semiotik ya. Kalau dari penggambaran lo aja deh. Ketika lo menceritakan ke gue, dia dihujanin anak panah nih, anak panah nih kan, dihujanin anak panah sampai berdarah-darah, tapi banteng tetap berdiri. Itu pak, semiotiknya gue ngelihat ada salah satu perspektif
di situ bahwasannya mau dihujanin kayak gimana juga kader PDIP mau sampai 44% juga Banteng ini tetap solid. Banteng ini tetap solid. Oke. Dia nggak bisa lu mau pecah kayak gimana gitu kan. Bahkan kalau kita lihat tarik jauh nih semiotik sebagai ibaratnya kenapa PDI kenapa lambang logo Banteng sih? Kita lihat aja bahwasannya sila keempat kan lambangnya Banteng kan. Iya. Nah, dalam pola kita sebenarnya Banteng itu kan secara pola hidupnya itu berkoloni bang, Iya. berkoloni dan saling erat gitu, satu sama lain, satu banteng dan banteng lainnya. Karena keeratan itulah yang akhirnya membuat mereka tetap bersama. Makanya gue melihat sebuah adanya makna solidaritas tinggi ketika dihujani anak panah atau dikatakan susah ya, dalam artian susah loh arah gerak politik PDI per hari ini loh, nggak bicara main-main. Iya, kalau Iya kan? gue ngelihatnya juga gitu toh. Susah. Ngelihat dari gambar lukisan yang ada ketika konversi itu, gue ngelihat kayak ini PDIP ini lagi diserang oleh banyak orang nih, Iya. partai, Iya. tapi tetap dengan kokoh bisa Betul. berdiri. Tetap dan, bisa berdiri. Dan itu dibuktikan dengan kemenangan Pramono Anung di Jakarta. Oh iya jelas itu. Itu Terlihat kalau yang hanya diusung oleh satu partai, berapa partai sih Pramono Anung? Kan satu. PDIP kan? PDIP. Nah itu. Hanura pelengkap lah ya. Ya oke lah, Hanura pelengkap lah. Nah, sisanya kan nggak ada. Iya. Sisa partainya itu berseberangan dengan PDIP. Iya. Tapi justru PDIP yang bisa menang di Pilkada Jakarta. Dan itu juga menjadi poin penting loh. Iya jelas Gimana bang. kuatnya. Walaupun nih kalau kita bandingkan di daerah-daerah lain, ada beberapa PDIP yang kalah. Iya. Kayak di Bali, PDIP juga masih menang. Tapi balik lagi bang, kalau di Jakarta menurut gua nggak indikator. Sebenarnya kalau di Jakarta itu masih ada faktor sakit hati anak abah, faktor endorsement Anies yang memang kalau kita bicara Jakarta ya pasti bicara Anies lah. Itu yang bakal dihitung. Dan fun fact-nya lagi, kalau menurut gua ini melegitimate sebenarnya ketika PDIP itu sebenarnya kalau menurut gua dengan angka 44% di Jawa Tengah, PDIP itu masih kandang banteng. Masih bang. Kenapa? Karena kalau kita lihat instrumen apa yang dipakai sama partai sebelah, ibaratnya sama ya taruhlah Lutfi Tachiasin ya, instrumen apa sih yang dipakai? Jangan jauh lagi dari Parcok. Jelas. Oke. Isu itulah yang itu, bergelimang iya. di Isu itulah yang bergelimang di media. sosial media dan kita tangkap secara ibaratnya sebagai pengamat politik kayak gitu kan. Gue lihat instrumen Parcok, kemudian gabungan partai lain, otomatis mereka punya basis-basis ibaratnya basis-basis pendukung sendiri, bahkan ya Tachiasin juga di nominal ibaratnya di dalam tanda kutip ini kan sebagai gus-gus ya, ya kan? Ya ibaratnya sebagai pemuka agama, ya tentunya punya ciri khas tersendiri untuk mengambil atau menopang suara-suara secara keagamaan. Dan menurut gua tingkat dibandingkan menang berapa sih bang? 56 ya? 56% ini ya ibaratnya taruhlah Gerindra sendiri ya nyalon di sana tanpa koalisi lain. Belum tentu menang. Belum tentu menang bang. Kalau menurut gue secara pribadi. Pun even partai coklat nyalon. Belum tentu menang secara pribadi. Iya kan. Partai coklat juga erat kaitan dengan Lutfi. Iya. Taruhlah 56% itu dibagi berapa bang? Dibagi berapa partai itu sebanyak itu bang? Dibanding sama PDIP. Lagi dan lagi. Sendiri. Iya kan? Nah itu menurut gue akhirnya ini melegitimate sebenarnya. Tapi toh terhitung kekuatannya. ada poin lain toh. Kekalahan PDIP di Jawa Tengah itu. Gue ada kemarin itu beberapa kali ngelihat kayak di media sosial X itu kalau kekalahan PDIP di Jawa Tengah itu juga disebabkan tidak all in-nya PDIP. Oke, keserang tuh Bambang Pacul tuh. Bang Pacul. Iya tuh. Disuruh mundur. Nah itu. Gila ya. Gue ada beberapa kali sih timeline gue di tempat gue lewat kayak gitu. Kalau Iya, gue juga. kekalahan PDIP Jawa Tengah itu karena mereka nggak begitu all out ya. all out. Ya kalau misalkan kita bicara nggak begitu all out ya kita hitung-hitungan juga lah bang. Hitung-hitungan logistik. Dan lucunya juga kenapa Don Pacul ini yang disalahkan ya kan. Ibaratnya Don Pacul tidak bergerak salah, bergerak pun salah. Iya ini memang ya bang ya. Kalau memang itulah buat Pak Bambang Pacul izin. Begitulah Pak kalau jadi galah. Kita kan Korea kan nyap Pak. Tapi kalau misalkan sempat juga tuh ada kabar ini hoax kalau Bang Pacul mundur dari PDIP. Kan ada tuh sempat kabar hoax lah. Dan itu nggak benar. Nggak benar betul. Ya gimana bang? Kalau misalkan Bambang Pacul ibaratnya benar ya keluar dari PDIP, nggak mungkin menurut gua karena hitungannya dia bisa dibilang sebagai orangnya Ibu Mega. Nggak mungkin ya.
Iya nggak mungkin juga. Memang kader yang lahir Betul. dari Rahim. rahimnya PDIP. Betul. Pasti loyalitasnya juga tinggi. Loyalitasnya tinggi. Gak serta-merta hanya satu kekalahan di pilkada kemudian langsung cabut gitu. Langsung cabut nggak mungkin kalau menurut gua. Nggak kelas itu ya kan. Karena kita dari tadi ngomongin soal hasil pilkada. Iya. Kan ada muncul isu baru juga nih. Bahkan Prabowo sendiri sebagai presiden. Dan lagi-lagi momennya pas di Golkar. Dia nyampein kalau dia ngelempar wacana nih ke publik kalau dia menginginkan pilkada itu dipilih langsung oleh DPRD, nggak usah ada yang namanya demokrasi pemilihan langsung gitu loh. Karena dianggap itu tuh banyak menghabiskan biaya dan di negara-negara lain itu juga udah diterapkan seperti halnya yang diwacanakan oleh Prabowo. Oke. Itu gimana menurut pandangan lu? Toh. Gua bisa dibilang kalau untuk pilkada ya, bicara pilkada, memang kosnya gede bang. Tapi kalau misalkan dipilih melalui DPRD, lo sepakat nggak sebenarnya? Gue nggak bisa nih bicara masalah sepakat atau nggak sepakat dulu tanpa mengetahui pandangan lu sebenarnya. Kenapa? Kalau gue justru sebenarnya nggak sepakat. Lu nggak sepakat? Apa yang wacana yang dilemparkan oleh Prabowo itu ke publik dengan pilkada itu dikembalikan ke kepala daerah, baik itu di tingkat 1 maupun tingkat 2, itu dikembalikan ke DPRD. Itu menurut gue bukan solusi dari bukan solusi dari banyaknya money politik yang terjadi, ataupun karena kalau kata Prabowo kan dia ngelempar wacana itu karena ngelihat cost politik yang tinggi kan. Itu gue sepakat. Tapi kalau gue nggak sepakat karena itu akan mematikan yang pertama demokrasi kita. Oke. Dengan Kalau tidak ada sudut pemilihan aspek langsung, situ ya? Iya itu juga artinya kan kita mengambil haknya masyarakat yang untuk memilih langsung kepala daerahnya. Iya. Tapi kalau misalkan kita lihat bang, dengan ya taruhlah aspek ketahanan ekonomi kita lihat lagi dari seberapa sih anggaran negara ini digelontorkan untuk proses demokrasi kita yang memang tahapannya runtutannya cukup panjang. Proses pengembalian ibaratnya balik lagi ke DPRD untuk pemilihan pilkada ini menurut gua memang salah satu alternatif. Tapi belum tentu solutif. Oke. Sebagai salah satu alternatif. Bahwasannya ya mungkin kita merujuk kepada fundamentalis dasar manifesto ideologi kita, ya kan? Undang-Undang Dasar 1945 yang real dan juga Pancasila, ya kan? Memang untuk apa adanya keterwakilan rakyat bila tidak bisa memilih pemimpin-pemimpin? Kita kan sudah mempercayakan suara kita terhadap wakil-wakil rakyat ini. Beda dong nah, tuh. Sabar bang. Okay. Tapi gue bisa bantah nih, ya paham gue. Gue yakin lo pasti bisa bantah. Karena menurut gue ini hanya alternatif, tapi tidak solutif. Nah, maka dari itu gue melihat kalau hitung-hitungan kosnya seperti ini besar, cukup besar, implikasinya juga besar. Kemudian dalam tatanan pilkada, menurut gue bisa dirancang satu formula baru nih. Gitu. Dan Prabowo memberikan salah satu alternatif. Ya dia jujur-jujuran, dia fair kok. Dia bilang bahwasannya kita lihat kosnya terlalu besar. Kenapa kita bisa mengalihkan ini kos semua? Apa yang dimaksud Prabowo yang terlalu besar? Kos pengeluaran negara dong. Berarti buat penyelenggara pemilu. Iya, penyelenggara pemilu. Kemudian kita lihat juga partai politik yang mengeluarkan anggaran besar, otomatis kan ada perputaran uang bang antara calon, partai politik, manis politik tentunya. Nah makanya itu dia bang, kalau kita lihat daripada anggarannya dihambur-hamburkan, Prabowo tuh menyikapi dengan bijak. Dia bilang kenapa nggak kita alihkan aja nih ke makan siang bergizi gratis, kemudian ke pendidikan yang kita lihat sebenarnya benar pendidikan kita, kualitas mutu pendidikan kita masih rendah, sangat rendah kalau menurut gue secara pribadi sangat rendah. Dan memang Prabowo itu fundamentalis kalau gue lihat. Kenapa? Lagi dan lagi dia mementingkan aspek-aspek dasar kayak gitu, yang dimana kalau bangsanya belum cerdas, ya kan? Kalau bangsanya belum kenyang, pola pendidikan politik apapun itu tidak pernah bisa terwujud dengan baik. Itu menurut gua. Kalau Prabowo ingin merubah konsep pilkada dialihkan ke DPRD, artinya dia melawan konstitusi toh. Kalau menurut gua toh, karena secara nggak langsung demokrasi kita itu menjunjung tinggi yang namanya pemilihan langsung. Itu. Dan itu juga sangat jelas tertera di Undang-Undang Dasar gitu. Betul. Artinya kalau misalkan Prabowo ingin mewacanakan pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD, menurut gua itu sangat naif. Iya. Kalau bicara soal kos politik ini sebenarnya apa sih latar belakang yang menyebabkan kos politik itu tinggi? Kalau lo bilang tadi soal partai politik yang banyak mengeluarkan anggaran termasuk calon-calonnya. Iya. Karena adanya money politik segala macam. Nah, bukan tidak mungkin ketika misalkan
pilkada dialihkan kepada DPRD bukan tidak mungkin, manipul itu juga tetap terjadi toh. Oke. Apalagi kalau kita ngelihat sekarang legislatif kita itu, kan mereka juga ketika pemilu juga banyak ngeluarin uang dan bukan nggak mungkin nih mereka juga akan mencari keuntungan ketika pilkada. Iya. Oh, gue bisa nih manfaatin partai ini nih. Ya udah, dia mau ngambil berapa? Nah, dia mau ngasih berapa ke gue biar gue bisa menangin calon dia. Nah, gitu. Kalau menurut gue juga ini juga jadi ibaratnya sebenarnya kan adanya pilkada serentak atau pilkada langsung ya. Kita bicara sistemnya langsung terbuka luber jurdil. Ini juga menjadi kesempatan buat masyarakat kan ikut berpartisipasi. Ya itu. Ya, partisipasi politiknya tinggi sebenarnya kayak gitu. Ya di mana hak asasi manusia? Iya, kita bicara hak asasi. Kita juga bicara masalah logistik yang tersebar pastinya, ya kan? Masyarakat gak munafik lah. Masyarakat tuh butuh, ya kan? Sebenarnya mereka ikut politik, masuk dalam politik, tapi mereka tidak punya ibarat infrastruktur pemikiran yang tepat. Apa sih yang mereka cari kalau bukan ternyata calon gue atau ternyata calon wali kota gue, calon gubernur gue itu bisa ngasih lo ke gue, ya kan? Itu loh bang yang gue maksud dengan sebenarnya ada benarnya, tapi ada juga gue sebenarnya sepakat apa yang lo bilang, itu alternatif tapi itu bukan solutif. Itu alternatif tapi itu bukan solutif. Iya, makanya gue bilang lah masih banyak banget isu-isu yang harusnya bisa kita bahas ya. Iya. Cuma karena dari tadi nih udah di suruh closing mulu nih. Iya, kita nggak enak juga kalau soalnya semakin tadi memperpanjang betul, semakin sore juga kan. Bener. Tadi yang belakang tuh udah bilang bang saling lah bang biar nggak silang. Ngeri kali ya kan. Nah kalau gitu sampai jumpa nanti kita dalam di episode selanjutnya. Kita bakal banyak membahas beragam isu lainnya lah. Oke, see you Grace Hospen.